Belakangan kita mendengar kabar bahwa Indonesia secara resmi akan mulai menjalankan bahan bakar minyak BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit, yaitu B40 per 1 Januari 2025. Kalau kalian masih ingat, di video sebelumnya kita sempat bahas nih tentang pentingnya transisi energi, termasuk penggunaan B30 dan B40 sebagai langkah strategis. Nah, di video kali ini saya akan bahas lebih dalam lagi tentang apa itu B40, gimana prosesnya, dan juga kenapa sih kebijakan ini menjadi sangat penting untuk masa depan energi kita. Tapi sebelum saya lanjut dengan pembahasan tentang B40, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Jadi, kawan, apa itu B40? B40 adalah bahan bakar solar yang mengandung 40% biodiesel berbasis bahan bakar nabati. Nah, jadi ingat ya, 40-nya itu dari 40% bahan nabati. Seperti misalnya minyak kelapa sawit. Artinya, jelas bahan bakar ini akan lebih ramah lingkungan dibandingkan solar biasa karena mengurangi emisi karbon secara signifikan. Proses pembuatannya menggunakan satu metode yang disebut dengan FAME. Jadi FAME ini adalah hasilnya. FAME itu singkatan dari Fatty Acid Methyl Ester. Teknologi ini mencampurkan bahan bakar nabati tersebut dengan solar. Jadi dicampurkan solar dan juga bahan nabati sehingga menghasilkan campuran yang mampu mendukung transisi energi Indonesia menuju keberlanjutan. Saat ini, Indonesia telah punya beberapa kilang utama di bawah naungan Pertamina yang sudah mampu memproduksi B40. Seperti misalnya ada kilang Cilacap di Jawa Tengah, ada kilang Dumai di Riau, kilang Pelaju di Palembang, dan juga kilang Kasim di Papua Barat Daya adalah fasilitas-fasilitas yang dirancang untuk mendukung produksi biodiesel ini ke depan. Teknologi di kilang-kilang tersebut sudah memungkinkan kita, Pertamina, untuk memproduksi B40 sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, nanti Anda bisa bayangkan masyarakat yang memiliki kendaraan berbahan bakar diesel itu mulai bisa menggunakan biosolar B40. Dan Anda bisa bayangkan dampaknya untuk energi atau lingkungan hijau. Lalu untuk mobil bensin bagaimana? Tentang bensin tunggu dulu. Teknologinya memang masih dikembangkan. Sudah ada bioetanol yang juga sekarang dalam proses development. Mudah-mudahan segera kita bisa menemukan solusi energi hijau untuk kendaraan dengan bahan bakar gasolin atau bensin. Tapi memang untuk memenuhi kebutuhan B40 dalam skala nasional, tantangan utamanya adalah memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock yang cukup dan juga stabil. Nah, di sini tentunya pemerintah punya tugas utama untuk menjalankan peran ini. Jadi bayangkan saja, misalnya ketika pasokan minyak sawit tidak cukup untuk kebutuhan produksi, dampaknya ini bisa sangat signifikan, langsung dirasakan pada pencapaian target nasional yang telah ditetapkan, di mana pengelolaan bahan baku yang tidak efisien juga berpotensi untuk menimbulkan resiko ketergantungan pada impor yang jelas bertentangan dengan visi swasembada energi kita. Selain itu, kendala logistik dalam distribusi bahan baku juga dapat menghambat operasional kilang-kilang yang telah dipersiapkan, sehingga pada akhirnya jatuh-jatuhnya target produksi optimal akan sulit untuk tercapai. Jadi, oleh karena itu nih, untuk memastikan seluruh aspek ini berjalan mulus, mulai dari ketersediaan bahan baku atau feedstock, distribusinya, nah ini merupakan kunci utama dalam keberhasilan implementasi B40. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan secara mandatori bahwa B40 ini telah diterapkan pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini bukan hanya tentang mengurangi emisi karbon saja, tetapi juga bagian dari langkah besar menuju swasembada energi. Kalau kita lihat jadi manfaatnya sangat-sangat luas. Yang pertama, implementasi B40 diproyeksikan bisa menghemat devisa negara hingga 147,5 triliun rupiah. Ini terjadi karena impor solar bisa ditekan secara signifikan. Yang kedua, kebijakan ini juga meningkatkan nilai tambah minyak sawit di pasar domestik sehingga mendukung sektor perkebunan kita. Ketiga, kebijakan ini juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru, terutama di sektor energi terbarukan. Namun, keberhasilan implementasi B40 juga bergantung pada strategi pemerintah dalam memastikan bahan bakar ini dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu langkah kunci yang sudah disiapkan adalah peningkatan subsidi. Jadi subsidi ini dirancang agar harga B40
tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu juga peningkatan subsidi memiliki hubungan langsung dengan rencana pemerintah untuk mendorong kenaikan produksi biodiesel, di mana saat ini ya kapasitas produksi biodiesel di Indonesia memang masih belum optimal. Oleh karena itu pemerintah sedang mengupayakan langkah strategis seperti misalnya pembukaan lahan sawit baru untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup bagi kilang-kilang dalam memproduksi B40. Saya tahu bahwa rencana ini barangkali masih kontroversial, namun demikian kita perlu menemukan titik komprominya antara keberlanjutan swasembada energi dengan tentunya isu-isu yang lain. Dua-duanya menjadi sangat-sangat penting. Dengan subsidi yang memadai dan juga peningkatan produksi yang terarah, pemerintah tidak hanya menargetkan keberhasilan implementasi B40, tetapi juga ingin memastikan transisi energi ini berjalan dengan dampak positif bagi masyarakat dan juga ekonomi nasional. Kalau kita berbicara soal kebijakan energi, arahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan fokus yang sangat jelas pada ketahanan energi nasional. Selain implementasi B40, pemerintah juga menargetkan penerapan B50 pada 2026 sebagai langkah lanjutan menjadi bagian dari visi besar Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Walaupun juga nanti kita ketahui ada banyak sekali sebetulnya produk-produk bioenergi selain biodiesel atau selain menggunakan metode FAME. Ada HVO misalnya yang bisa menggunakan 100% bahan bakar nabati atau juga menggunakan minyak jelantah bekas yang biasa digunakan oleh publik atau manusia. Minyak bekas ini itu bisa lagi kita produksi menjadi bahan bakar seperti solar. Teknologinya disebut dengan HVO atau Hydro Treated Vegetable Oil. Nanti kita akan bahas itu di video selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ke negara lain seperti Brasil, mereka sudah lebih dulu berhasil menerapkan biodiesel dengan tingkat pencampuran yang tinggi, bahkan lebih dari 40%. Indonesia sebetulnya punya potensi besar untuk mengikuti langkah tersebut, terutama dengan ketersediaan bahan baku seperti minyak sawit yang melimpah. Di video yang lalu saya pernah bahas perihal BBM ramah lingkungan untuk transisi energi. Kita juga sempat bahas bagaimana teknologi seperti green diesel atau bahan bakar rendah emisi lainnya sedang dikembangkan. Nah, B40 ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan energi yang lebih hijau dan mandiri. Produksi biodiesel seperti B40 adalah simbol dari transisi energi yang tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat ekonomi domestik seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo. Penerapan B40 tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk kita sebagai masyarakat. Ini bukan hanya tentang atau soal bahan bakar, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan dan juga masa depan energi kita. Kebijakan ini adalah langkah besar untuk memastikan Indonesia tidak hanya berperan sebagai konsumen energi global, tetapi juga sebagai pemain utama dalam energi hijau.